Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Fadil Sandi, NIM 0490344416. Pada kesempatan kali ini mohon izin untuk menyampaikan tugas mata kuliah Praktik Peradilan Pidana Universitas Terbuka, di mana di sini bertindak sebagai jaksa penuntut umum. Mungkin langsung saja saya izin untuk memulai. Terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan juga mengadili perkara ini. Izinkan kami, jaksa penuntut umum, untuk membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa Ayam, nomor registrasi perkara PDM 45-2024-PN-BDL. Perkara ini merupakan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan terdakwa terhadap korban bernama Bebek. Identitas terdakwa yaitu nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan yaitu mahasiswa Universitas Bumi Prodi Bahasa. Alamat Jalan Melati nomor 45, Bandar Lampung. Agama Islam dan kebangsaan Indonesia. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM SP 45-2-2024-PN Bandar Lampung dengan uraian dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP, di mana fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi ahli, terdakwa, alat bukti, surat, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Yang pertama, bahwa benar korban Bebek 19 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada sebagaimana dikuatkan oleh keterangan ahli forensik dalam visum nomor VR-2-2024 RSUT, bahwa benar terdakwa Ayam 23 tahun adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian tersebut, sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi, tetangga kos, dan rekaman CCTV, bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya, kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. Hal ini diakui oleh terdakwa sendiri dalam pemeriksaan di persidangan dan diperkuat dengan hasil pemeriksaan sidik jari dan DNA dari laboratorium forensik Polri yang menyatakan adanya DNA korban pada pisau tersebut. Keempat, bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, kemudian dompet dan ponsel yang selanjutnya ditemukan di penguasaan terdakwa. Yang kelima, bahwa benar terdakwa berupaya untuk menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus penggunaan plastik besar supaya awet dan pihak wewenang tidak mencium dan warga sekitar pun tidak mencium aroma bau busuk, sehingga ada upaya untuk menghilangkan jejak dari perbuatan terdakwa tersebut. Yang terakhir atau keenam, bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati terhadap kesuksesan korban dan faktor ekonomi. Kemudian juga setelah mendapat inspirasi dari tayangan film Narcos, sebagaimana diakui terdakwa di muka persidangan, analisis yuridis pada unsur pasal 340 KUHP tindak pidana pembunuhan berencana berupa satu siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti yaitu terdakwa layak. Yang kedua, dengan sengaja berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti terdakwa telah menunjukkan niat jahat untuk membunuh. Hal ini terlihat dari cara terdakwa menyiapkan senjata pisau lipat dari luar TKP. Kemudian juga memilih saat yang tepat, saat korban tengah tidak fokus atau saat berpura-pura dan menargetkan bagian vital tubuh korban, leher dan dada secara berulang hingga korban tewas.
Ketiga, dengan rencana lebih dahulu unsur ini terbukti secara sempurna. Perbuatan tersebut dilakukan setelah melalui tahapan perencanaan, yaitu ayah menyimpan pisau di jok motor sebelum datang ke TKP. Kemudian terinspirasi dari sebuah film yang menunjukkan adanya pemikiran untuk melakukan pembunuhan. Kemudian berpura-pura akan pulang untuk mencari momen yang tepat. Kemudian melakukan tindakan sistematis untuk menyembunyikan jenazah pasca pembunuhan. Rangkaian tindakan ini bukanlah perbuatan yang tiba-tiba, tentu adalah hasil dari niat yang telah dipikirkan matang-matang oleh terdakwa tersebut. Kemudian merampas nyawa orang lain. Terbukti bahwa nyawa korban hilang direbut oleh tindakan dari terdakwa tersebut. Berdasarkan demikian, maka unsur pasal 340 KUHP terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Unsur pasal 338 KUHP pembangunan biasa juga terpenuhi. Namun karena dakwaan primer pasal 340 KUHP yang merupakan kejahatan yang lebih berat telah terbukti, maka dakwaan subsidi tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, satu perbuatan terdakwa sangat sadis dan keji dengan cara menikam korban berulang kali di bagian vital. Kedua, perbuatan terdakwa dilakukan secara terencana, bukan perbuatan spontan. Ketiga, terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan, bahkan berusaha menyembunyikan perbuatannya dan membungkus jasad korban yang telah meninggal dunia tersebut. Kemudian, keempat, terdakwa mengkhianati kepercayaan korban yang merupakan teman karibnya sendiri. 5. Motif terdakwa sangat rendah, yaitu karena iri hati dan masalah ekonomi yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cara yang lebih bijak. 6. Terdakwa mencoba mengambil keuntungan dari kejahatan dan mengambil barang milik korban. Kemudian juga yang ketujuh, sebagai mahasiswa terdakwa seharusnya menjadi teladan, bukan malah melakukan tindakan kriminal yang membuat masyarakat menjadi berpikiran negatif, itu dampak negatif di hadapan masyarakat. Hal yang meringankan, hal yang memperingankan. 1. Tidak ada hal yang meringankan perbuatan terdakwa. Tuntutan berdasarkan uraian atas jaksa penuntut umum memohon kepada majelis hukum atau majelis hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagai dakwaan primer. Kedua, menjatuhkan pidana kebenaran terdakwa berupa pidana penjara selama 20 tahun. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa satu buah pisau lipat berikut, satu unit laptop dan dompet, serta plastik besar untuk membungkus jasad korban tersebut. Kemudian juga membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Lampung, 25 November 2024, Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Muhammad Farhan Fadil Sandi. Terima kasih. Demikian tugas yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan dalam penyampaian dan juga dalam pembuatan tugas akhir ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen dalam mata kuliah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.